Wayam bagi an yanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi ta'ala. Hendaklah para penuntut ilmu yang sedang belajar berniat untuk mendapatkan keriduannya Allah Ta'ala. Ya, anggap saja Imaduddin itu santri yang lagi belajar lah, belajar ilmu nasab gitu. Jadi kita semua tuh nggak ada yang alim ya, atas kelas Imaduddin itu sama santri juga. Tapi kita menghargai, oke, lagi belajar nasab. Nah, tapi menurut dawuhnya Syekh Zarnuji dalam kitab Ta'limut Ta'lim, wayam bagi an yanwiyal muta'allimu bitolabil ilmi ridallahi ta'ala. Hendaklah setiap orang yang sedang menyebarkan ilmu, mencari ilmu, orang-orang santri, ya anggap aja Imaduddin santri kan, ya masih segitu ilmunya kan, biasa saja. Hendaknya berniat untuk mencari ridho Allah. Ridho Allah yang mana yang disebarkan oleh Imaduddin? Yang katanya penemuan baru, padahal ya masih lebih dulu orang-orang yang bikin seminar tentang nasab banyak. Ya, dalam tanda kutip ya bisa-bisa aja bikin hal-hal yang kontroversial bisa. Cuman kan kita berniatnya mencari ridhonya Allah Ta'ala. Yang ada fasadun. Nah, ditambahkan si Ajal Burhanuddin ini masih yang mengutipnya Syekh Zarnuzinya dalam Ta'limut Ta'lim. Fasadun kabirun alimun mutahattiku. Ya, maka disebutnya kan hancurlah seorang alim yang tidak teratur. Fasadun kabirun alimun mutahattiku. Ya, fasadun kabirun alimun mutahattiku. Ini silakan dicek lagi aja di Ta'limut Ta'lim saya. Kalau murojaah. Ya. Wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Dan lebih hancur lagi orang awam yang ibadah ngawur. Ini ada dua perspektifnya. Satu katanya, ya, fasadun kabirun alimun mutahattiku. Begitu fasad, hancur leburnya seorang alim yang tidak teratur, tidak terbendung, gitu. Dan lebih hancur lagi, wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Lebih parah lagi juga orang jahil, ya, yang ibadahnya ngawur. Ini ada dua perspektif, ya. Kita taruhlah Imaduddin masuk ke golongan orang alim, taruhlah. Ya, taruh, ini saya juga nggak setuju ya. Masih biasa aja ilmunya. Tapi tidak terbendung, tidak teratur. Apa bukti tidak teratur? Oke, kapan Imaduddin itu minimal lah, ayo dah, jangan bikin basul masail deh, ngobrol santai ya. Jangan serius-serius, ngobrol santai, kayak minta pendapatnya seorang mufti, satu mufti siapapun, atau mendatangi contoh yang bersangkut pautan dengan nasab. Ya, yang paling dekat di Indonesia kan contoh mungkin Rabithah Alawiyah atau Naqabatul Asyraf. Ya serius, tapi ya kalau udah ke situ udah serius-seriusan. Dia menemukan hal ini yang dia ibaratkan ini Ubaidillah tidak ada dituliskan dalam kitab namanya apa, kitabnya Ar-Razi itu yang beliau temukan. Ya, Syajarah Mubarakah itu. Ya kan? Ya udah, kalau dia niatnya bagus, wayam bagi an yanwiyal muta'allimu bitolabil ilmi ridallahi ta'ala. Kalau mencarinya ridho Allah, hal penemuan ini kan penting. Ayo kita diskusikan lagi. Saya menemukan nih, karena saya ketakutan ada kepalsuan gitu, contoh terhadap Pak Alawi. Ayo, mana ada dia debat di Banten gak hadir engkau Imad, ya, dengan alasan ada ulama sepuh yang melarang. Bullshit. Kecewa saya tadinya, saya udah semangat nih mendengarkan. Ya, itu makanya jangan salahkan di Galeri Al-Kaburi ya. Terus diundang secara eksplisit Rabithah Alawiyah nggak hadir, yang hadir guru gembul. Saya lebih salut guru gembul, kata dulur ingat orang, maksudnya orang-orang Bandung, orang UPI, orang UIN Bandung ya. Jadi udah nggak usah cari alasan lagi. Imad ngalah bikin kitab disebarin ke mana-mana. Apa namanya kitabnya? Minhajun Nasabin. Ya, kamu tuh niatnya apa, Mad? Siapa? Wah, di video kuna lagi talaran Alfiyah, lagi muroja Alfiyah. Wah, bangga katanya. Emang bangga gitu. Alfiyah. Emang Syekh Nawawi nggak ngerti model gitu, tapi nggak pernah mencela nasab orang. Ya, betul. Syekh Nawawi Banten itu lebih ahli dari jenengan kan, tapi nggak ada mencela-cela, membatalkan. Oke, kalau ada penemuan diselesaikan dengan baik. Ya, itu ya. Silahkan Anda menganggap saya apa, tapi ini namanya kita sharing berbagi ilmu. Bahwasanya ada kesalahan nih di Imaduddin ini. Dan kenapa saya menyebut Kiai Haji Imaduddin? Saya punya alasan, nanti alasannya saya akan kemukakan nanti di beberapa hal lain lah ya. Kita di situ. Ternyata fasadun kabirun alimun mutahattiku. Sebegitu fasad, kerusakan yang sangat besar lah. Kabirun
alimun, seorang alim yang tidak teratur. Bagaimana saya bilang dia teratur? Dipanggil oleh lembaga-lembaga yang terkait tidak hadir. Malah bikin podcast-podcastan diundang. Kalau podcast Roma Irama kok hadir? Diundang oleh lembaga-lembaga terkait nggak hadir. Coba nilai sama Anda, orang model ini apa namanya ya? Silahkan komen di bawah ini. Wa ma taufiqi illa billahi wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.